Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi kita dalam pembelajaran Bahasa Indramayu kelas 6. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar atau lebih tepatnya akan latihan penilaian tengah semester atau PTS semester 2. Kalian bisa sambil membuka buku Bahasa Indramayu kalian pada halaman 108. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung mulai saja. Bagian pertama, petunjuknya adalah paihen tanda palang atau X, jawaban sing bener ning aksara A, B, C, utawa D. Berilah tanda silang jawaban yang benar pada huruf A, B, C, atau D. Wacanen cuplikan teks pidato ning sor iki kanggo jawab soal nomor 1 sampai 3. Bacalah cuplikan teks pidato di bawah ini untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3. Nah, ini ada sebuah pidato. Dibaca dulu ya, sambil Bapak artikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten bapak-bapak lan ibu-ibu sedaya. Selamat sore bapak-bapak dan ibu semuanya. Kula minangka ketua RW ngaturaken kesuwun sanget keranten bapak-bapak lan ibu-ibu saged rawuh teng griya kula kangge mbahas rencana bebersih lingkungan. Saya selaku ketua RW mengucapkan banyak terima kasih karena bapak-bapak dan ibu-ibu bisa hadir, rawuh tu hadir ya. Tenggria di rumah kula saya kangge untuk membahas rencana bebersih lingkungan. Tahun kalihewu itu 2019 itu 19, puniki bade wonten lomba kebersihan antar RW. Tahun 2019 ini akan ada lomba kebersihan antar RW. Kita lanjutkan. Dados ayo sesarengan saben dinten bebersih lingkungan. Jadi ayo bareng-bareng setiap hari, saben dinten setiap hari ya, bebersih lingkungan, membersihkan lingkungan. Saking lingkungan griya piyambak, mulai dari rumah masing-masing, piyambak itu masing-masing ya. Teras lingkungan RT lan RW. Kemudian lingkungan RT dan RW. Pribasane alon-alon asal kelakon. Menurut pribahasa atau pribahasanya, alon-alon asal kelakon. Ya, alon-alon itu artinya pelan-pelan ya. Kelakon itu jadi. Jadi pelan-pelan asal jadi. Baik, kita lanjut ke soalnya. Nomor 1, pidato ning dhuwur iku duweni isi, yaiku pidato di atas, isinya atau pesannya apa ya? Apakah A. Ajakan ketua RW supaya warga bebersih lingkungan kanggo lomba kebersihan antar RW tahun 2018. Ajakan ketua RW supaya warga bebersih lingkungan kanggo lomba kebersihan antar RW tahun 2019. Ajakan ketua RW supaya warga bebersih umah dewek-dewek kanggo lomba kebersihan antar RW tahun 2018. Ajakan ketua RW supaya warga bebersih umah dewek-dewek kanggo lomba kebersihan antar RW tahun, nah ini harusnya tahun 2019 ya, yang D ini salah ketik. Jadi silakan bisa kalian ganti, ini yang D itu 2019. Baik, kita lanjut nomor 2. Pribahasa alon-alon asal kelakon duweni arti yaiku. Pribahasa alon-alon asal kelakon artinya yaitu, nah artinya apa tadi sudah Bapak jelaskan. Apakah A. Senajan dikerjakan ake-ake suwe-suwe beres kabeh. Walaupun dikerjakan banyak-banyak, lama-lama beres semua. Senajan itu walaupun dikerjakan tekas titik, walaupun dikerjakan sedikit-sedikit, suwe-suwe beres kabeh, lama-lama beres semua. Yang C, senajan dikerjakan ake-ake, walaupun dikerjakan banyak-banyak, suwe-suwe lama-lama tidak beres, beli beres tuh ya. Kemudian yang D, senajan dikerjakan tekas titik,
Walaupun dikerjakan sedikit-sedikit, suwe-suwe beli beres, lama-lama tidak beres. Kita lanjut nomor 3. Saged rawuh teng griya kula. Nah, tadi sudah diartikan ya. Bahasa ngoko atau bagongan, yaitu bahasa artinya apa ya? Beli tekan ning umah kita, beli tekan ning desa kita, bisa tekan ning desa kita, bisa tekan ning umah kita. Ya, kalau lupa kalian putar lagi saja rekamannya, nanti kalian bisa menjawab. Baik, kita lanjutkan untuk bacaan yang kedua, yaitu masih tentang pidato. Bacaan cuplikan teks pidato ning sor iki kanggo jawab soal nomor 4 sampai 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ayo pada bareng-bareng usaha supaya anak-anak sampeyan kabeh bisa belajar ning sekolah kelawan wekel lan rajin. Ayo pada bareng-bareng itu, ayo bareng-bareng, ayo bersama-sama berusaha supaya anak-anak sampean kabeh, supaya anak-anak Anda semua bisa belajar ning sekolah, bisa belajar di sekolah. Kelawan wekel lan rajin, dengan wekel itu rajin juga ya, giat gitu ya. Jadi dengan giat dan rajin. Kula mulang ning kelas, saya mengajar di kelas, Bapak Ibu ngajari ning umah, Bapak Ibu mengajari di rumah. Apa maning sekian bocah-bocah wis kelas 6. Apalagi sekarang anak-anak sudah kelas 6. Sedelat maning arep ujian sekolah. Sebentar lagi akan ujian sekolah. Sing nentokaken lulus utawa beli, yang menentukan lulus atau tidak. Ana parikan mengkenen, ada pantun, parikan itu pantun ya. Mengkenen seperti ini. Sabrang ceplik tuku ning pasar, jago diingu dikurungi klasa. Sewaktu cilik seneng belajar, kanggo sangu waktu dewasa. Nah, kalian pasti sudah tahu bahwa pantun itu ada 2 bagian ya. Jadi biasanya pantun itu terdiri dari 4 baris. Nah, 2 baris awal itu biasanya tidak ada maksud atau tujuan ya. Jadi hanya mencari kata-kata yang kira-kira nanti akan sama akhirannya dengan baris 3 dan 4. Nah, baris 3 dan 4 ini adalah isi dari pantun itu. Jadi isinya adalah sewaktu cilik senang belajar, waktu kecil suka belajar, kanggo sangu waktu dewasa, untuk bekal waktu dewasa. Nah, sementara yang baris 1 dan 2 ini tidak ada maksudnya sama sekali, hanya mencari kata-kata yang bagian belakangnya. Di sini ada pasar dan ada kelasa. Ini tidak ada kaitannya dengan belajar dan dewasa, hanya mencari akhiran yang sama biar didengarnya indah, atau sebagai aturan dari pantun itu sendiri ya. Kalau diartikan sabrang ceplik tukuning pasar, cabai rawit ya, beli di pasar. Jago diingu dikurungi kelasa. Jago tahu ya, ayam jago diingu itu dipelihara, dikurungi kelasa. Dikurung itu di kandang ya. Kelasa itu tikar. Nah, ini kan tidak ada kaitannya dengan belajar maupun dewasa. Jadi hanya dicari kata-kata yang sama saja akhirannya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 4, pidato ning dhuwur diucapaken titik-titik ditujuaken kanggo. Pidato di atas diucapkan oleh, nah siapa yang mengucapkannya? Ditunjukkan kepada siapa? Nah, siapa yang mengucapkan pidato di atas menurut kalian? Kemudian siapa yang kira-kira mendengarkannya? Nah, kalian bisa cari sendiri, ini sudah tahu ya artinya. Wong tua itu orang tua. Kelas 6 berarti kelas 6. Nomor 5, parikan sing wujude jejer yaiku. Nah, pantun yang namanya jejer yaiku, nah tadi sudah jelaskan jejer.
Jadi ada bagian isi, ada jejer ya. Isi itu yang punya maksud, jejer itu yang tidak ada maksudnya sama sekali. Nah, dari pantun atau parikan di atas yang tidak punya maksud itu yang mana? Apakah A, B, C, atau D ya? Kalian baca dengan teliti, jangan sampai salah menjawab. Kita lanjut nomor 6. Sekian bocah-bocah wis kelas 6. Bahasa krama atau bebasane yaitu sekian ya. Sekian itu apa? Bocah-bocah apa? Wis kelas 6 apa? Nah, kalian bisa lihat di, kalau tidak tahu, kalian bisa lihat di halaman-halaman sebelumnya yang biasanya ada kosakata bebasan ya. Kalian bisa cari nanti arti dari kata-kata ini. Baik, kita lanjutkan untuk bacaan berikutnya masih tentang pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi kula sedaya diparingi barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga, semoga ya, kita semua diberikan barokah saking dari Gusti Allah. Ugi diparingi kesabaran, juga diberikan kesabaran. Wontene musibah lan bencana teng Kota Palu lan Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. Mugi-mugi saged nambih keimanan kula sedaya. Adanya musibah dan bencana di Kota Palu dan Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, semoga bisa menambah keimanan kita semua. Yuk mangga sesarangan milet nyumbang kangge warga ingkang siweg kena bencana. Yuk silahkan sesarangan itu bersama-sama milet nyumbang, ikut menyumbang kangge warga ingkang untuk warga yang siweg sedang ya, kena bencana. Kula sedaya kedah nggadahi rasa melas. Kita semua harus memiliki rasa melas. Melas itu artinya kalau dalam bahasa Indonesianya simpati ya, simpati bukan kartu telepon. Simpati itu artinya memiliki rasa yang ikut merasakan gitu ya, ketika ada orang yang mengalami musibah atau kesedihan. Jadi kita seperti ikut merasakan sedih atau ikut merasakan deritanya. Itu simpati namanya ya. Nah, ini dalam bahasa Indramunya melas. Ibaratnya wonten teng wangsalan, seperti ada dalam wangsalan puisi ya. Kendi beling wadah toya. Niku angsale tenggelas, artine melas. Kula sedaya gadah rasa melas kangge warga Palu lan Donggala. Nah, ini puisinya dalam bahasa Indramayu. Kendi beling, kendi itu tempat air ya yang dari tanah. Tapi ini beling itu dari kaca. Wadah toya, wadah tempat air. Niku angsale tenggelas. Itu asalnya dari gelas. Artinya melas, artinya melas. Kula sedaya gadah rasa melas. Kita semua memiliki rasa melas atau simpati kangge warga Palu lan Donggala, untuk warga Palu dan Donggala. Nah, kita lanjut ke pertanyaannya nomor 7. Pidato ning dhuwur iku duweni isi yaiku. Nah, pidato di atas punya isi. Isinya apa ya? Apakah ngajak warga supaya duwe rasa melas lan bisa nyumbang kanggo warga Indonesia sing lagi kena bencana? Apa B, ngajak warga supaya duwe rasa seneng lan bisa nyumbang kanggo warga Palu dan Donggala sing lagi kena bencana? Apa C, ngajak warga supaya duwe rasa melas lan bisa nyumbang kanggo warga Palu lan Donggala sing lagi kena bencana? Atau D, ngajak warga supaya duwe rasa melas lan bisa nyumbang kanggo warga Palu lan Donggala sing lagi kerja bakti. Nah, yang mana ya jawabannya? Nomor 8. Kendi beling wadah toya. Ukara iku olien ning gelas. Tembung gelas dikaitakan karo tembung melas. Ukara ning dhuwur iku arane. Nah, kita artikannya saja. Kalimat di atas itu termasuknya apa ya? Apakah parikan, wangsalan, peribahasa, atau puisi tadi? Sudah disebutkan, bahkan dituliskan di teksnya tuh. Itu jenisnya apa ya? Sekarang kita lanjut ke nomor 9. Mugi-mugi saged nambih keimanan kula sedaya. Bahasa ngoko atau bagongannya yaitu bahasa biasanya. Mugi-mugi apa ya?
Saged nambih, saged itu apa? Nambih itu apa? Keimanan kula sedaya itu apa? Nah, kalian kalau tidak memahami, kalian bisa putar lagi tadi rekamannya. Nanti bisa menjawab pertanyaan nomor 9 ini. Sekarang kita lanjut nomor 10. Sebelumnya ada bacaan masih tentang pidato juga ya. Hadirin sing kula hormati, hadirin yang saya hormati, sing arane runtah iku kudu dibuang ning tempate. Yang namanya sampah, runtah itu sampah ya, iku kudu dibuang, itu harus dibuang ning tempate, di tempatnya. Aja padu bae dibuange, jangan asal saja dibuangnya. Sebab bisa gawe kotor, sebab bisa membuat kotor, semrawut juga ya. Lan bisa nyebarkan penyakit dan bisa menyebarkan penyakit. Coba delengen taman kembang, endah, rapi, bersih. Coba lihat taman bunga, indah, rapi, bersih. Ati kerasa seneng, hati terasa senang. Bandingaken tempat runtahe pating blarat karo tempat sing rapi lan bersih. Bandingkan tempat sampah pating blarat itu yang sangat berantakan, namanya pating blarat, karo tempat sing rapi lan bersih, dengan tempat yang rapi dan bersih. Iku pribasane, itu pribasanya kayak langit karo bumi. Ya, maksudnya jadi membandingkan yang sangat jauh gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 10. Pribahasa kaya langit karo bumi duwe arti. Pribahasa kaya langit karo bumi artinya, nah tadi sudah baru saja dijelaskan ya. Bedane ado. Apakah ora beda pira, tidak jauh berbeda ya. Bedane parek, bedanya deket. Langka bedane, tidak ada bedanya. Nah, yang mana ya jawabannya? Nomor 11, maaf. Tembung dasanama seneng, yaitu tembung dasanama itu semacam persamaan kata ya, atau sinonim. Seneng itu apa? Apakah susah, sengit, nelangsa, atau bunga? Nomor 12. Tembung walikan bersih. Walikan itu berarti lawan katanya ya, atau antonim. Tembung walikan bersih, antonim bersih, yaitu apakah rapi, kotor, bagus, atau asri. Ya, kita lanjutkan, masih ada bacaan tentang teks pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing arane maca buku, iku kudu dibiasakan sing awit cilik. Yang namanya membaca buku itu harus dibiasakan sejak masih kecil. Sebab ning kono bisa kanggo belajar maca lan nambah wawasan segala rupa. Sebab pada kegiatan itu ya bisa untuk belajar, membaca, dan menambah wawasan macam-macam. Maca buku iku pada baik karo membuka jagat. Membaca buku itu sama saja dengan membuka dunia. Nah, ini dijelaskan lagi membuka dunia ya. Membuka jagat, membuka dunia sebenarnya sama. Uga gawe pikiran lan hati jadi cerdas. Juga membuat pikiran dan hati menjadi cerdas. Anak parikane mengkenen. Ada pantunnya seperti ini. Ayam walik mangan iwak tilis. Seganing sangu lawune saten. Awit cilik seneng maca lan nulis, gawe perilaku titen lan telaten. Nah, tadi dijelaskan bahwa baris ke-1 dan ke-2 ini tidak ada artinya. Sementara baris 3 dan 4 ini yang menjadi arti dari parikan atau inti dari parikan itu sendiri yang punya artinya ya. Nah, sekarang kita lanjut nomor 13-nya. Ukara parikan sing munine ayam walik mangan iwak pilih seganingku saku lawane santan iku kesebut. Nah, ini baris ke-1 dan ke-2 itu disebut apa? Kalau kalian lupa silakan buka lagi di nomor-nomor awal, nomor 4 sampai 6. Itu penyebutan itu apa ya? Penyebutan untuk bagian-bagian dari parikan atau pantun. Kemudian nomor 14, ukara parikan simunine awit cilik seneng maca lan nulis, gawe perilaku titen lan telaten, iku disebut. Nah, ini bagian apa disebutnya ya?
Kemudian kita lanjut lagi, masih tentang bacaan pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekin wis kelas 6, murid-murid kudu tambah wekal belajare. Sekarang sudah kelas 6, murid-murid harus tambah rajin belajarnya. Sedelat maning arep ujian sekolah. Sebentar lagi akan ujian sekolah. Ibarat ning wangsalane yaiku krikil kali runtah dermaga. Ibarat puisinya yaitu krikil kali runtah dermaga. Wangsalan iku oleh ning tembang watu. Tembung watu dikaitakan karo waktu. Artinya iku wis waktune. Nah, ini kita bahas belakangnya saja. Artinya yaitu sudah waktunya, wis waktune ya. Wangsalan sendiri kalau diartikan agak tidak nyambung nantinya ya. Wis waktune murid-murid kelas 6 tambah wekal genau. Sudah waktunya murid-murid kelas 6 tambah wekal tambah rajin belajar, wekal belajar ya. Ini diulang lagi. Wis waktune siap-siap ngelanjutaken ning SMP utawa MTS kanggo mangsang mengarep sing luwih bagus. Sudah waktunya siap-siap melanjutkan di SMP atau MTS untuk masa depan yang lebih baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya. Ukara wangsalan, kalimat wangsalan krikil kali runtah dermaga olihe ning tembung apa? Nah, dapatnya di kata apa ya? Kalian lihat saja di bacaan itu lanjutannya apa ya? Olihe ning tembung apa? Nah, bisa dilihat di bacaannya sudah jelas itu. Kemudian nomor 16, ukara wangsalan krikil kali runtah dermaga dua arti apa? Kata-kata atau kalimat wangsalan krikil kali runtah dermaga artinya apa? Tadi di paragraf itu yang akhir paragrafnya itu artinya apa ya? Nomor 17. Wis waktune apa kanggo murid-murid kelas 6? Nah, murid-murid kelas 6 itu waktunya harus sudah bagaimana ya? Baik, kita lanjutkan lagi. Nomor berikutnya masih tentang bacaan dari pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pandongane bapak-bapak lan ibu-ibu supados murid-murid kelas 6 ingkang badhe piknik puniki diparingi keselamatan. Mohon doanya, nyuwun pandongan itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu, supaya murid-murid kelas 6, murid-murid kelas 6, ingkang badai piknik, yang mau piknik, puniki diparingi keselamatan. Ini diberi keselamatan. Kesah saking sekolah jam kalih dalu. Pergi dari sekolah atau keluar dari sekolah jam kalih dalu, jam 10 malam. Pikniknya teng Borobudur, pikniknya di Borobudur, nanging sederenge, namun sebelumnya mampir dulu di Gua Jati Jajar lan Owabong. Mampir dulu di Gua Jati Jajar dan Owabong. Wonten parikane mengkenen, ada pantunnya begini. Pitik cilik ananing petarangan, wayah awan dolanan dewekan. Iki piknik kanggo bebungah pikiran, nambah wawasan lan pengalaman. Nah, ini biasa kalimat 1 dan 2, baris 1 dan 2 tidak ada artinya, baris 3 dan 4 itu isinya. Kita lanjut ke pertanyaannya. Ana telu objek wisata sing dituju piknik murid-murid kelas 6. Sebutaken. Ada 3 objek wisata yang dituju piknik. Ya, tujuan pikniknya ada 3 ya. Sebutkan apa saja tadi. Nomor 19, tulisan ukara wangsalan sing ana ning dhuwur sing kesebut isi atau maksud. Tuliskan kalimat wangsalan di atas, bukan wangsalan ya, ini parikan ya. Jadi salah tulis ini. Tulisan ukara parikan sing ana ning dhuwur yang ada di atas, yang maksud yang disebut dengan isi atau maksudnya. Jadi yang mana ya? Kesah saking sekolah jam kalih dalu. Apa bahasa ngoko bagongane? Nah, kesah saking sekolah jam kalih dalu itu bahasa biasanya apa atau ngokonya ya. Tadi sudah dijelaskan. Kalau kalian lupa diputar lagi rekamannya. Baik, sekarang kita melanjutkan ke bacaan berikutnya tentang tokoh kesenian dari Indramayu. Ning Dermayu anak kesenian wayang golek. Di Indramayu ada kesenian wayang golek. Kesebute wayang golek menak utawa wayang golek cepak. Disebutnya wayang golek menak atau wayang golek cepak.
Wayang golek iku manggungaken lakon para sahabat Nabi lan babat nyebare Islam ning tanah Dermayu lan Cerbong. Wayang golek itu manggungaken menceritakan lakon itu cerita para sahabat Nabi, ya para sahabat Nabi lan babat nyebare lan babat itu diartikan cerita ya. Dan cerita nyebare Islam, menyebarnya Islam di tanah Indramayu dan Cirebon. Salah sawijine dalang wayang sing kesohor yaiku Ki Dalang Tayut. Salah satu dalang wayang yang terkenal yaitu Ki Dalang Tayut utawa Taya atau dipanggilnya Taya. Asale sing desa Junti Nyuat. Asalnya dari desa Junti Nyuat. Panggungane waktu tahun 1950-an sampai tahun 1980-an. Dudu ning wilayah Kabupaten Indramayu bae. Panggungane jadi penampilannya pada tahun 1950-an sampai tahun 1980-an dudu ning wilayah Kabupaten Indramayu bae, bukan hanya di wilayah Indramayu saja. Uga teng ning Cirebon, uga tekan ning Cirebon, juga sampai di Cirebon, Majalengka, Brebes lan Tegal. Malahan beliau juga sering ditanggap ning Klenteng Jatiwangi lan Cirebon. Ditanggap atau disuruh tampil gitu ya, ditanggap. Ning Klenteng, di Klenteng, tahu Klenteng ya? Klenteng itu tempat ibadah orang Cina biasanya. Jatiwangi lan Cirebon, di Klenteng Jatiwangi dan Cirebon. Sewaktu ganti tahun anyar, waktu ganti tahun baru ning tanggalan Cina. Jadi pada tahun baru Cina itu biasanya ditanggap atau disuruh tampil ya di Klenteng, Jatiwangi, dan Cirebon. Kita lanjut ke pertanyaannya. Cerita sing dipanggungaken golek menak utawa wayang golek cepak yaitu cerita yang ditampilkan pada pertunjukan golek menak atau wayang golek cepak, yaitu ceritanya tentang apa ya. Silakan kalian bisa cari di bacaan. Nomor 22, wilayah panggungan dalang Kitayut yaitu ning wilayah atau tempat pertunjukan dalang Kitayut itu di mana saja. Nah, yang tadi sesuai bacaan. Kita lanjutkan nomor 23. Dalang Kitayut sewaktu ganti tahun anyar tanggalan Cina ning dalang Kitayut ketika ada pergantian tahun baru Cina, nah ditanggap atau ditampil di mana? Sekarang kita lanjut nomor berikutnya masih tentang bacaan tokoh kesenian. Tokoh perintis kesenian Tarling yaitu Sugra. Tokoh perintis itu pemula ya, atau yang memulai pertama kali. Tokoh perintis kesenian Tarling yaitu Sugra. Asalnya sing desa Kepandean Kabupaten Indramayu. Asalnya dari desa Kepandean Kabupaten Indramayu. Asal usule yaitu waktu tahun 1930-an. Bapane Sugra ketekan wong bule yaitu wong Belanda sing pengen dangdani itar. Asal usulnya yaitu waktu tahun 1930-an bapaknya Sugra kedatangan orang bule yaitu orang Belanda sing pengen dangdani itar yang ingin memperbaiki gitar. Bapaknya Sugra sing arane Talam, bapaknya Sugra yang namanya Talam dikenal sebagai ahli gamelan. Sawise didangdani, itar beli diemet-emet sampai suwe. Setelah diperbaiki, gitarnya tidak diambil-ambil sampai lama. Sugra nyoba main itar. Sugra mencoba bermain gitar, tapi nada suaranya sing nada gamelan. Tapi nada suaranya dari nada gamelan. Rupane ternyata bisa, sebab itar bisa dipetik lan muni karo nada gamelan. Sebab gitar bisa dipetik dan berbunyi dengan nada gamelan. Artinya seperti suara gamelan ya, bisa dipetiknya suaranya itu bisa keluar seperti nada gamelan. Sewaktu diiringi suara suling, pring krungu tambah enak. Sewaktu diiringi dengan suara dari suling bambu, pring itu bambu ya. Krungu tambah enak, krungu itu terdengar tambah enak.
Mulai tahun 1940-an Itar lan suling dadi kesenian sing disenengi wong-wong. Mulai tahun 1940-an gitar dan suling menjadi kesenian sing disenengi wong-wong yang disukai orang-orang. Sampai selanjutnya dikenal dari kesenian tarling. Sampai selanjutnya dikenal sebagai kesenian tarling. Aran Sugra sekian dari aran gedung. Aran nama Sugra sekarang menjadi nama gedung. Kesenian Mama Sugra ning Jalan Veteran Indramayu. Jadi ada nama gedung namanya Gedung Kesenian Mama Sugra di Jalan Veteran Indramayu. Sekarang kita ke pertanyaannya. Miturut teks ning dhuwur Sugra yaiku menurut teks di atas Sugra itu siapa Sugra itu ya? Kalian bisa cari di teksnya. Kemudian nomor 25, bapaknya Sugra yaitu siapa ya? Bapaknya Sugra itu. Ahli apa beliau itu dan apa yang dilakukannya. Nomor 26, kesenian tarling awal-awalnya krungu suara sing enak yaiku sing alat. Kesenian tarling awal-awalnya terdengar suara yang enak, yaitu dari alat apa ya? Yang dimainkan pertama kali dari kesenian tarling. Sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya, tapi sebelumnya ada bacaan kembali. Indramayu pernah dipimpin Bupati Muhammad Sediono tahun 1933. Indramayu pernah dipimpin Bupati Muhammad Sediono tahun 1933. Waktu semono rakyat akeh sing melarat. Pada zaman itu rakyat banyak yang melarat miskin. Sebab masih dalam penjajahan Belanda. Senajan Indramayu dikenal daerah agraris, walaupun Indramayu dikenal sebagai daerah agraris atau daerah pertanian, nyatanya rakyat kurang pangan. Kenyataannya rakyat masih kurang pangan atau kurang makanan. Bupati gawe program lumbung desa. Bupati kemudian membuat program lumbung desa. Sing waktu semono dikenal karo sebutan lumbung paceklik. Yang pada waktu itu dikenal dengan sebutan lumbung paceklik. Paceklik itu jadi masa-masa di mana rakyat sedang mengalami tidak memiliki apa-apa ya. Belum panen, ya panennya masih lama. Sementara persediaan makanan sudah mulai menipis. Nah, itu dinamakan paceklik. Kita lanjutkan. Modal lumbung yaiku pari sing rakyat waktu panen. Modal lumbung yaitu dari padi dari rakyat sewaktu panen. Jadi ketika panen nanti rakyatnya itu memberikan sebagian padi untuk dijadikan modal di lumbung desa tadi ya. Waktu jagat paceklik, waktu musimnya paceklik yang sudah Bab jelaskan tadi, pari bisa diselang rakyat, padi bisa dipinjam rakyat supaya rakyat aja diutangi para pengijon, supaya rakyat tidak dihutangi para pengijon. Pengijon itu semacam pemberi hutang yang memberikan bunga yang besar ya. Artinya hutangnya harus ditambah uang-uang lain sebagai balas jasa ketika dia berhutang. Atau utawa lintah darat atau disebut lintah darat ya. Bupati uga gawe program Bank Minggon ning desa-desa. Bupati juga membuat program Bank Minggon, bank mingguan di desa-desa. Ana maning koperasi perikanan ning wilayah sing ana nelayane. Ada juga koperasi perikanan di wilayah yang ada nelayannya. Ana maning koperasi pelem lan koperasi kelapa. Ada juga koperasi mangga dan koperasi kelapa. Anane upaya pemerintah iku bisa gawe rakyat mulai sejahtera. Adanya upaya pemerintah itu bisa membuat rakyat mulai sejahtera. Nah, sekarang untuk pertanyaannya. Waktu semono rakyat akeh sing melarat. Tembung walikan melarat. Tembung walikan. Ya, tadi dijelaskan walikan itu artinya lawan kata. Melarat. Lawan kata dari melarat yaitu sugih,
pantat, miskin, atau seneng. Nomor 28, waktu jagat paceklik. Tembung walikan paceklik. Nah, lawan kata dari paceklik yaitu apakah paila, panen, nembe tandur, wis tandur. Paila itu melarat ya. Tidak punya apa-apa paila. Nomor 29. Anane upaya pemerintah iku bisa gawe rakyat mulai sejahtera. Tembung dasanama sejahtera. Dasanama itu berarti persamaannya. Persamaan sejahtera. Nah, itu apa? Kita lanjutkan ke bacaan berikutnya. Dirman Jasim atau dibacanya Casim. Dirman Casim ikut tokoh kesenian sintren Kabupaten Indramayu. Kelompoknya arane Nusa Indah. Di emet sing aran Poyandu ning lingkungan umahe yaiku Kelurahan Margadadi. Dirman Casim itu adalah tokoh kesenian sintren Kabupaten Indramayu. Kelompoknya bernama Nusa Indah. Di emet itu diambil dari nama Posyandu ning lingkungan umahe. Posyandu di lingkungan rumahnya, yaitu Kelurahan Margadadi. Sebab akeh ibu-ibu posyandu sing melu seni sintren dheweke. Sebab banyak ibu-ibu posyandunya yang ikut kesenian sintren beliau atau dheweke. Menurut Dirman Casim, sintren duwe asal-usul tembung bahasa Belanda yaitu sinyo lan trenen. Jadi menurut Pak Dirman Casim, sintren punya asal-usul kata dari bahasa Belanda yaitu sinyo dan trenen. Artinya pemuda sing latihan. Sinyo itu pemuda, trenen itu berlatih. Jadi artinya pemuda yang latihan. Zaman semono ning tahun 1830-an, anak abdi dalem Pangeran Diponegoro. Arane Pangeran Seca Branti teka ning Indramayu. Zaman dulu, pada tahun 1830-an, ada abdi dalem atau ada pembantu Pangeran Diponegoro, namanya Pangeran Seca Branti, datang di Indramayu. Seca Branti melakukan perjuangan melawan Belanda. Seca Branti melakukan perjuangan melawan Belanda. Para pemuda dilatih secara umpet-umpetan supaya beli weruh penjajah. Para pemuda dilatih secara diam-diam supaya beli weruh tidak ketahuan penjajah. Caranya yaitu main sintren. Ning kono akeh wasiat supaya bisa latihan lan siap ngelawan penjajah. Di situ terdapat banyak nasihat supaya bisa latihan lan siap melawan penjajah, supaya bisa berlatih dan siap melawan penjajah. Kita lanjutkan ke bacaannya, ke pertanyaannya. Asal usul aran kelompok sintren Nusa Indah yaitu asal usul nama kelompok sintren Indah yaitu dari mana? Nah, kalian bisa baca di bacaannya. Nomor 31, miturut Dirman Casim asal usul sintren yaitu menurut Dirman Casim, asal-usul sintren itu dari mana? Nomor 32, Nusa Indah di emet sing aran posyandu ning lingkungan umahe. Nusa Indah di emet sing aran posyandu ning lingkungan umahe. Bahasa krama atau babasane inggih punika, bahasa kramanya bagaimana ya? Kalian bisa baca di kosakata bahasa Indramayu di halaman-halaman sebelumnya. Nomor 33, ning kono akeh wasiat supaya bisa latihan. Bahasa krama atau bahasane, nah sama ya, kalian bisa lihat di halaman-halaman sebelumnya kalau kalian tidak tahu. Atau kalian bisa bertanya ke orang tua atau orang-orang yang mengerti bahasa Indramayu. Sekarang kita ke bacaan berikutnya. Dereng katah tiang ingkang sumerep, yain Indramayu gadah pahlawan. Belum banyak orang yang tahu bahwa Indramayu punya pahlawan. Wastanipun M.A. Sentot, yaitu namanya Wasta Sentot. Ingkang saniki diengge dados nami Rumah Sakit Umum Daerah Patrol Indramayu. Yang sekarang
diambil menjadi nama rumah sakit umum di daerah Patrol Indramayu. Sentot lahir teng blok lapangan bal. Sentot lahir di blok lapangan bal atau lapangan bola. Dusun Plumbon, Indramayu. Tanggal 17 Agustus 1900 selawe. Pada tanggal 17 Agustus 1925. Putra kaping sekawan saking pasangan Haji Abdul Kahar lan Haji Fatimah. Anak yang keempat dari pasangan Haji Abdul Kahar dan Haji Fatimah. Sentot mimpin pemuda-pemuda melawan penjajah Belanda. Sentot memimpin pemuda-pemuda melawan penjajah Belanda. Sederenge Sentot sekolah teng HIS Indramayu. Sederenge Sentot sebelum Sentot sekolah di HIS Indramayu. HIS itu semacam sekolah SMP ya, atau SMA nih. Teng zaman Jepang mlebet teng peta. Pada zaman Jepang masuk pada peta atau pembela tanah air. Milet pendidikan Sodancho. Ikuti pendidikan Sudancho. Sudancho jadi semacam kelompok tentara yang ada di ketentaraan Jepang ya, Sudancho. Teras dari Sujanto teng Daidan Majalengka lan Indramayu. Jadi kemudian menjadi Sudancho, itu jenis pangkatnya ya tadi. Jenis tentara dan pangkatnya. Teng Daidan Majalengka. Daidan itu jadi semacam wilayah militer atau sekarang sebutnya Kodim ya. Komando Daerah Distrik Militer. Jadi dia bertugasnya di Majalengka dan Indramayu. Sesampune proklamasi kemerdekaan RI, setelah proklamasi kemerdekaan RI, Sentot melebet PKR. Sentot masuk PKR atau Barisan Keamanan Rakyat. Ingkang gentos nami dados TKR, kemudian berganti nama yang sudah berganti nama menjadi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Terus gentos malih dados TNI, terus berubah lagi menjadi TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Sentot nggadahi pangkat Letnan 1. Sentot mempunyai pangkat Letnan 1. Terus munggah kapten, terus naik menjadi kapten, lan diangkat dados komandan kompi. Lalu diangkat menjadi komandan kompi. Nalika perang kemerdekaan, pada saat perang kemerdekaan, Sentot lan pasukan ingkang dipimpin ngelakonaken sistem perang gerilya. Sentot dan pasukan yang dipimpinnya melakukan sistem perang gerilya. Untuk pertanyaannya, saking desa punapa asale pahlawan daerah MA Sentot? Berasal dari desa mana pahlawan daerah MA Sentot itu? Nomor 35, sinten ingkang dipimpin Sentot nalika nglawan penjajah Belanda? Siapa yang dipimpin Sentot pada saat melawan penjajah Belanda? Nomor 36, sistem perang punapa sing dilakonaken Sentot nalika perang kemerdekaan? Sistem perang apa yang dilakukan Sentot ketika perang kemerdekaan? Silakan, itu ada semua di bacaannya. Kita lanjut nomor berikutnya ada bacaan kembali. Aran Dariah iku dikenal dari pesinden paling kesohor ning wilayah Dermayu lan Cirebon. Nama Dariah itu dikenal sebagai pesinden paling terkenal di wilayah Indramayu lan Cirebon. Senajan asale sing Cipunagara, Kabupaten Subang, akhirnya Dariah milih seni daerah Dermayonan ning Kabupaten Indramayu, yaiku nembang ning wayang kulit lan sandiwara, uga dadi pesinden dan pelaku drama tarling. Walaupun asalnya dari Cipunagara, Kabupaten Subang, akhirnya Dariah memilih seni daerah Dermayonan di Kabupaten Indramayu, yaitu menyanyi di wayang kulit dan kesenian sandiwara, juga menjadi pesinden dan pemain drama tarling. Kelompok seni tarling Cahaya Muda melu kesohor. Kelompok seni tarling Cahaya Muda ikut terkenal karena ana dheweke karda ada dirinya. Malahan luwih dikenal dari tarling Dariah. Malah lebih dikenal menjadi tarling Dariah. Kelompok tarling Cahaya Muda sering ditanggap ning acara hajatan waktu tahun 1980-an sampai 2000-an. Kelompok tarling Cahaya Muda sering ditanggap itu ditampil ya pada acara hajatan waktu tahun 1980-an sampai 2000-an. Panggungannya kira-kira 200-an setahun iku. Penampilannya kira-kira sampai 200-an kali dalam satu tahun itu.
Malahan sewaktu krisis ekonomi tahun 1997, malahan walau waktu krisis ekonomi tahun 1997, panggungan kelompok Tarlinge sampai ping 214. Penampilan kelompok Tarlingnya bisa sampai 214. Lan tahun 1998 sampai ping 217. Dan pada tahun 1998 sampai 227 kali. Nah, untuk pertanyaannya, apa aran kelompok Tarlingnya Daria? Apa nama kelompok Tarlingnya Daria? Kemudian nomor berikutnya, kelompok Tarling Daria dua pirangan panggung waktu tahun 1998. Kelompok Tarlingnya Daria berapa kali manggung tahun 1998? Ya, kita ke pertanyaan dan bacaan terakhir. Salah sawijine pemain drama Tarling sing kawentar yaiku Tiplok. Salah satunya pemain drama Tarling yang kawentar itu apa ya? Terkenal mungkin ya, yaitu Tiplok. Yen dadi pelakon ning panggung, seringe dadi wong sing nasibe blenak. Ketika menjadi pemain di panggung, seringnya menjadi orang yang nasibnya jelek. Seringnya dadi bujang utawa dadi wong melarat. Seringnya menjadi pembantu atau menjadi orang miskin. Tapi model omongane rewel, nyerocos bae lan beli gelem kalah. Tapi ngomongnya rewel, nyerocos terus. Nyerocos itu apa ya? Nggak mau diam ya. Lan beli gelem kalah dan tidak mau kalah. Peran iki sing dikenal ning penonton. Nah, peran seperti ini yang dikenal atau diingat oleh penonton. Tiplok duwe aran asli yaitu Darja. Tiplok mempunyai nama asli yaitu Darja, asale sing Widasari, asalnya dari Widasari. Ning panggung lawan maine yaitu Kaji Sawud lan Kosim. Di panggung lawan mainnya yaitu Haji Sawud dan Kosim. Dheweke melu ning kelompok Tarling Nada Bayangkara sing awit tahun 1970-an sampai tekang ninggale ning tahun 1989. Dirinya ikut kelompok Tarling Nada Bayangkara pada awal tahun 1970-an sampai meninggalnya tahun 1989. Tiplok meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Tiplok meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Sebutakan telung model omongan Tiplok sing dikenal penonton ya. Sebutkan 3 model omongan atau model Tiplok, sifat Tiplok yang paling dikenal penonton. Kemudian nomor terakhir, tahun pira lan kenang apa Darja alias Tiplok meninggal. Tahun berapa dan apa sebabnya Darja atau Tiplok itu meninggal. Ya, baik. Itu adalah soal-soal untuk latihan penilaian tengah semester. Silakan kalian kerjakan. Kalau memang tidak memahaminya, bisa kalian tanyakan kepada orang tua kalian yang memahami atau orang lain yang memahaminya. Atau kalian bisa mencari sendiri kata-katanya di halaman-halaman sebelumnya. Sebelumnya, untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share latihan ini kepada teman-teman kalian yang kelas 6 di sekolah lain agar bisa ikut bersama-sama belajar. Baik, Bapak akhiri untuk pembelajaran kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil dan doa subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.